sepanjang perdagangan IHSG konsisten berada di zona hijau dan bahkan tampaknya hari ini emiten-emiten big caps ini menjadi tulang punggung bagi penguatan IHSG dan bahkan mengantarkannya ke level psikologis 7.000. Kita harapkan bersama semoga ini akan berakhir cukup happy ya di hari ini dan akan menjadi level highest di sepanjang tahun 2023. Tapi sebetulnya sentimen-sentimen apa saja sih Fir yang mendorong penguatan IHSG pada hari ini? Ya ini kalau kita lihat memang Sasa dan juga pemirsa CNBC ini kalau kita lihat pelaku pasar memang harus atau perlu mencermati sejumlah emiten yang bisa berdampak kepada pasar keuangan dalam negeri begitu ya. Sentimen utama memang datang dari kinerja Wall Street, lonjakan harga minyak hingga perkembangan dari China. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya Wall Street itu berakhir di zona merah dengan pelemahan yang memang cukup dalam kemarin. Dan kalau kita lihat sebenarnya melemahnya bursa Amerika Serikat ini dikhawatirkan membawa sentimen negatif ke pasar global termasuk juga Indonesia. Tapi nyatanya ini ternyata masih banyak sentimen-sentimen positif yang masih mendongkrak IHSG hari ini. Jadi agak anomali begitu ya. Dan kalau kita lihat lonjakan harga minyak mentah dunia juga mengkhawatirkan ini akan menekan juga IHSG dan rupiah dan juga SBN. Tapi kalau kita lihat rupiah juga tadi memang tidak searah dengan IHSG begitu ya. Memang kalau kita lihat sebab lonjakan harga minyak ini bisa mengerek laju inflasi global termasuk Indonesia dan juga Amerika Serikat. Jadi kondisi ini bisa membuat The Fed mempertahankan kebijakan hawkishnya. Artinya ada ancaman capital outflow di pasar keuangan tanah air. Dan bisa juga ini juga membuat PT Pertamina begitu ya menaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi untuk Oktober. Jika memang harga minyak terus melonjak dan juga ada ancaman harga BBM subsidi ini akan naik. Jadi kenaikan harga BBM tentu bisa menekan kembali inflasi Indonesia karena ini membuat Bank Indonesia nggak bisa leluasa begitu ya melonggarkan kebijakan. Namun di sisi lain lagi-lagi Sasa ini ada perbalikan arah gitu ya. Jadi lonjakan harga minyak juga akan bisa jadi menjadi durian runtuh bagi emiten komoditas di mana memang kenaikan harga minyak juga akan membawa harga batubara terbang hingga menembus level 166 US dollar per ton atau terbang 4%. Iya, jadi bisa dikatakan ini ibarat dua sisi mata uang ya. Di satu sisi ini menjadi kabar baik bagi emiten-emiten di sektor migas, namun di satu sisi balik lagi ini akan menjadi bad news bagi Indonesia karena kita tahu Indonesia merupakan negara net importer. Nah, dikhawatirkan kalau sampai harga BBM non subsidi naik bisa-bisa akan mengerek inflasi sehingga inflasi yang selama ini sudah beranjak turun dan sesuai dengan target Bank Indonesia ke 2% atau plus minus 3%. Ini akan agak sulit begitu ya dan juga akan tentunya mengubah arah kebijakan seperti apa kebijakan moneter dalam negeri tentunya. Karena kalau kita lihat juga di Amerika Serikat sendiri The Fed ini masih belum untuk mengubah stance-nya ya atau masih jauh ya pivotnya begitu masih yes. hawkish karena mengingat inflasi yang masih jauh dari target di kisaran 2%. Tapi mengingat sejumlah data-data perekonomian Amerika Serikat yang tampaknya masih lesu, ini juga sebetulnya menjadi harapan bagi pelaku pasar kalau The Fed ini akan cooling down terhadap sikapnya yang masih bersikap hawkish hingga saat ini. Kita akan masih memantau seperti apa final level dari IHSG. Mampukah IHSG menutup IHSG di level 7.000 yang tentunya ini akan menjadi highest level di sepanjang tahun 2023 atau secara year to date. Karena kalau kita lihat sebetulnya secara turnover pada hari ini saham Medco dan juga Aman ini turut menjadi penopang bagi penguatan IHSG. Karena kalau kita lihat sendiri Aman Mineral saja bisa dikatakan unstoppable nih Fir. Sudah lebih dari 10 hari beruntun terus menguat dan kalau kita lihat sejak IPO atau sebulan terakhir sudah menguat 75,68%. Nah sejalan nih Medco Energy ini juga meskipun pada hari ini menguat dan tidak melanjutkan penguatannya seperti dengan Aman, namun penguatannya juga bisa dikatakan cukup cemerlang dalam sebulan terakhir sudah menguat 32%. Kita akan lihat final level dari IHSG, sayang sekali tampaknya IHSG tak mampu mempertahankan posisinya di level 7.000 dan harus terpangkas penguatannya. Saat ini IHSG ditutup di level 6.995 atau menguat tipis saja di 0,06%. Dan kalau kita lihat secara turnover mencapai 9,69 triliun atau sebutnya lebih tinggi dari perdagangan hari sebelumnya. Ya, jadi memang susah banget untuk ditutup di final level di level 7.000 ini ya Sasa. Jadi akhirnya keluar lagi ke 6.900-an. Dan kalau kita lihat berdasarkan indeks sektoral ada financial, consumer primer, consumer non primer yang masih dari sesi pertama begitu ya berada di zona merah, ditambah perindustrian yang berbalik arah juga masuk ke zona merah ke pelemahan masing-masing 0,35%, diikuti oleh consumer primer juga sama, lalu consumer non primer 0,55% dan perindustrian 0,25%.
Energi masih cukup positif, 2,41% melesat, bahan baku di atas 1% atau 1,08%, lalu infrastruktur 0,34%, properti dan real estate ini semakin dalam, koreksinya nyaris 1%, 0,93%. Teknologi menguat tipis-tipis saja 0,04%, lalu transportasi dan logistik lebih dari 1% atau 1,46%, kesehatan juga masih terkoreksi 0,05%. Kita akan lihat pergerakan rupiah masih saja melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini berada di level 15.290, terdepresiasi 0,20%. Terhadap mata uang lainnya juga sama, rupiah melemah terhadap dolar Singapura 0,14%, rupiah terhadap mata uang Jepang terdepresiasi 0,39%, dan rupiah terhadap mata uang euro juga terdepresiasi 0,23%. Oke, Fir, tadi kalau kita sudah membahas begitu ya, sedikit sentimen yang juga menjadi highlight pada perdagangan hari ini yaitu terkait dengan harga minyak yang melonjak. Ini ibarat dua mata uang begitu ya, satu sisi good news tapi satu sisi bad news. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ini juga ada sentimen-sentimen lain yang tentunya menjadi perhatian pasar. Di antaranya data dari Amerika Serikat. Ini sebetulnya bisa Anda jelaskan, Fir? Ya, kalau kita lihat dari Amerika Serikat hari ini juga akan mengumumkan data ISM, ini service untuk Agustus serta data ekspor impor Agustus. Ini penting banget Selasa. Jadi Amerika Serikat ini kan kita ketahui adalah pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah China. Namun nilai ekspor anjlok 22% pada Januari hingga Juni 2023. Ini menjadi 11,41 miliar US dollar. Jadi jika data ekspor impor kembali memburuk, maka itu akan menjadi kabar negatif bagi Indonesia yang justru ini menguntungkan sekitar 9,6% ekspornya ke Amerika Serikat. Dan kita ketahui Amerika Serikat juga merupakan motor pertumbuhan ekonomi dunia sehingga memang perkembangan ekspor impor negara paman Sam itu akan berdampak kepada ekonomi global. Ya, Amerika Serikat ini lesu, tentunya ini akan menjadi note juga bagi Indonesia karena kita merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Amerika Serikat. Tidak hanya Amerika Serikat, Safira, ini juga sebetulnya kabar yang kurang menggembirakan dari China karena kalau kita lihat begitu ya dari segi data-data pertumbuhan ekonominya ini belum bangkit seperti sebelum pre-pandemi, belum lagi kalau kita lihat terjadi deflasi ditambah lagi dengan aktivitas manufakturnya yang meskipun memang sudah mulai masuk ke ekspansif tapi sebetulnya belum sesuai dengan harapan pelaku pasar. Nah, kalau data terbaru dari China ini seperti apa, Fira? Betul sekali. Ini kalau misalkan kita lihat pada perdagangan kemarin gitu ya, di hari kemarin sebenarnya ada kabar baik dari China soal PMI manufaktur yang memang sudah ekspansif di atas 50. Tapi sekarang ada perkembangan baru lagi gitu ya dari Tiongkok yang memang juga diperkirakan ini akan membayangi IHSG hari ini atau di pekan ini begitu ya. Kalau kita lihat Tiongkok ini melaporkan aktivitas jasa mereka turun di 51,8 pada Agustus. Ini merupakan yang terendah dalam 8 bulan. Jadi aktivitas jasa menurun karena permintaan yang terus melandai. Jadi memang masih naik turun begitu ya untuk perekonomian dari China sendiri. Dan ini memang cukup dikhawatirkan oleh seluruh pihak atau pasar global. Iya, apalagi kita tahu bahwa China ini merupakan motor penggerak perekonomian di Asia dan juga merupakan salah satu mitra dagang utama di Indonesia juga. Jadi kalau ada data-data perekonomian yang kurang menggembirakan, tentu saja ini juga akan menjadi perhatian bagi Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara sektoral, Fir, pada hari ini sektor yang memimpin posisi tertinggi hari ini lagi-lagi energi. Bahkan penguatannya 2,41%, tapi sayangnya meskipun penguatan di emiten-emiten di energi ini tidak mampu mendorong IHSG untuk finish di level 7.000. Tapi sebenarnya ada sentimen apa sih atau emiten-emiten mana saja yang sebenarnya terkerek dengan sejumlah sentimen positif yang terkait dengan energi? Ya tadi ya seperti saya katakan begitu ya, memang harga minyak ini membuat atau mengerek saham emiten dalam negeri. Jadi memang ada yang terkena durian runtuh begitu ya. Kita lihat ada Medco, ada Elnusa, ada AKR dan juga Energi Mega Persada memang cukup melesat begitu ya. Artinya ini diuntungkan oleh harga minyak begitu. Ini kalau kita lihat cukup signifikan sekali. Medco nyaris 10% peningkatannya, lalu ada Elnusa 2,45%, ada AKR, Korporindo 2%, lalu Energi Mega Persada 4,48%. Dan memang ini juga diikuti oleh kenaikan batu bara yang bisa ikut melambungkan harga saham PT, maksudnya emiten-emiten dalam negeri seperti Adaro, juga Indi, dan ada ITMG. Ini banyak sekali yang memang diuntungkan di sentimen-sentimen yang sebenarnya negatif gitu ya kalau kita lihat. Baik.